Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita kembali lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi 18 Oktober 2025. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu membawa segala kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan yang sudah boleh terjadi dalam setiap proses perjalanan kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan untuk menuntun setiap kami agar kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu. Ini kami ya Tuhan, bersabdalah karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan, nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Ingatlah dan pesankanlah semua itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang senantiasa setia untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di sepanjang kehidupan setiap kita. Tema kita pada pagi hari ini yaitu usahakan dan hindari. Pengkulei amu pesalai.
Strategi merupakan hal yang wajib untuk mencapai kemenangan dalam pertandingan sepak bola, mulai dengan mempersiapkan para pemain yang berkualitas, pemusatan latihan, serta pematangan strategi yang akan digunakan. Dalam menyusun strategi, tim pelatih akan menyampaikan nasihat dan arahan. Nasihat tersebut biasanya berisi hal-hal yang harus mereka upayakan dan hal-hal yang harus mereka hindari. Ketika para pemain paham pada apa yang harus diusahakan dan yang mesti dihindari, maka strategi akan berjalan dengan baik. Demikian pula strategi yang Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius untuk diteruskan kepada orang percaya. Strategi tersebut juga berisi hal-hal yang perlu mereka usahakan dan hal-hal yang harus mereka hindari. Nasihat ini disampaikan dalam menghadapi pengajar-pengajar sesat. Menghadapi serangan para penyesat tersebut, Rasul Paulus membagikan strategi kepada Timotius untuk diterapkan. Strategi dengan mengusahakan dan menghindari. Orang percaya harus mengusahakan supaya mereka layak di hadapan Allah. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai sejahtera. Ramah, sabar, dan lemah lembut terhadap orang lain. Itulah yang harus mereka usahakan dengan tekun dalam menghadapi musuh dan penyesat. Mereka dituntut juga untuk menghindari orang omong kosong, nafsu orang muda, persoalan yang dicari-cari. Mereka diajak untuk menghindari hal yang dapat menjadi batu sandungan. Sebagai umat percaya, tentu banyak tantangan dan pergumulan kita hadapi. Kita diajak untuk terus setia dan berdiri teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Kita harus menggunakan strategi untuk memenangkan pertandingan iman. Ada hal yang harus kita upayakan dan ada hal yang harus kita hindari. Tuhan menolong kita memenangkan pertandingannya. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita kembali satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu melimpah, yang telah memperbaharui iman kami dan memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Terkhusus melalui firman kebenaran Tuhan yang telah kami dengar dan renungkan bersama-sama. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan dan renungkan boleh tertanam baik di hati dan pikiran kami dan dapat menjadi pedoman bagi suluh dan langkah kami dalam menjalani anugerah kehidupan yang Tuhan telah berikan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami dan ungkapan syukur kami. Sempurnakan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.